Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Marilah kita awali perkuliahan inovasi pendidikan matematika pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkuliahan kita pada hari ini akan membahas tentang inovasi pembelajaran kompetensi, di mana pembatasan yang akan kita bahas yaitu terkait dengan pengertian dari pembelajaran kompetensi, prinsip-prinsip pembelajaran kompetensi, karakteristik dari pembelajaran kompetensi, serta bagaimana pengelolaan pembelajaran kompetensi. Sebagai pendahuluan, yang perlu kita fahami bahwa berbagai pengetahuan yang ada pada peserta didik menjadi modal baginya untuk menerima, menyerap pengetahuan dan informasi yang baru yang disampaikan oleh guru. Sejalan dengan teori belajar konstruktivisme, bahwa bagaimana peserta didik mereka mengkonstruksi pengetahuannya sendiri berdasarkan informasi dan pengetahuan yang sudah ada pada dirinya. Adapun pengertian dari pembelajaran kompetensi adalah berdasarkan dari dua kata, yaitu pembelajaran dan kompetensi itu sendiri. Kita mulai dari pengertian pembelajaran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikatakan bahwa pembelajaran atau instruction adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar. Jadi dalam penekanan dari pembelajaran adalah bagaimana terbangunnya proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar. Dan diterjemahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 bahwa pembelajaran sebagai proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi pembatasan dari interaksinya dijelaskan bahwa interaksi yang dimaksud adalah antar peserta didik, yaitu siswa dengan siswa, kemudian antar peserta didik dengan pendidik, siswa dengan guru dan sumber belajar lainnya. Adapun dalam pengertian lain, bahwa pembelajaran adalah suatu proses aktivitas interaksi antara peserta didik dengan lingkungan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Yaitu tujuan dari belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku atau change of behavior, meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, itu adalah definisi atau pengertian pembelajaran yang secara lebih lengkap. Sehingga kita bisa pahami bahwa ada 4 komponen yang harus ada dalam pembelajaran, yang merupakan suatu sistem yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Di antaranya adalah komponen yang pertama, yaitu tujuan atau kompetensi. Adanya pembelajaran, maka yang pertama adalah adanya tujuan atau kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua adalah adanya bahan atau isi pembelajaran. Bagaimana mencapai tujuan, maka tentu bahan atau isi yang harus disiapkan dalam mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga adalah bagaimana prosesnya, proses atau metode yang digunakan dalam pembelajaran. Dan yang keempat adalah adanya evaluasi. Bagaimana keterukuran dari ketercapaian tujuan dengan proses yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran. 4 komponen pembelajaran itu menjadikan bagaimana bisa dalam suatu pembelajaran menempatkan peserta didik baik sebagai sumber kegiatan pembelajaran dan juga sumber belajarnya. Jadi fokus yang menjadi sasaran dari pembelajaran adalah bagaimana optimalisasi atau menempatkan peserta didik sebagai sumber dan subjek belajar. Adapun peranan guru adalah sebagai fasilitator
memanage berbagai sumber dan fasilitas untuk dipelajari oleh peserta didik. Jadi yang aktif untuk belajar adalah peserta didik, sedangkan peranan guru hanya sebagai fasilitator atau yang memanage, mengelola proses pembelajaran sehingga bisa berjalan secara baik. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran merupakan usaha peserta didik mempelajari bahan belajar atau isi pembelajaran itu sebagai akibat perlakuan dari guru. Ya, yang tadi di posisi guru sebagai fasilitator atau memanage berbagai aktivitas kegiatan belajar. Adapun pengertian kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pelajaran atau bahan pelajaran. Nah, sehingga kompetensi merupakan target atau sasaran atau standar atau tujuan pembelajaran instruksional yang tadi kita pahami dalam pengertiannya. Jadi target dari pembelajaran adalah kompetensi. Tujuan dari pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai, dimiliki, dikuasai oleh peserta didik setelah melakukan proses belajarnya. Nah, sehingga dengan kata lain, kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Dengan bisa dikatakan bahwa kompetensi itu adalah merupakan seperangkat tindakan yang cerdas, berarti ini adalah sifatnya lebih ke kognitif, kemudian penuh tanggung jawab, ya, berarti afektif atau sikap yang dimiliki oleh seseorang untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam mengerjakan tugas di bidang pekerjaan tertentu. Di situ adalah keterampilan. Bagaimana mampu untuk mengerjakan pekerjaan. Nah, maka disinilah integrasi dari suatu kompetensi meliputi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Adapun pembelajaran kompetensi bisa diartikan sebagai pembelajaran yang dilakukan dengan orientasi pencapaian kompetensi peserta didik. Ya, jadi ketika inovasi pembelajaran kompetensi, maka pembelajarannya bermuara pada hasil pembelajaran yaitu meningkatnya kompetensi peserta didik yang tentu dalam prosesnya dapat diukur dari pola sikapnya, pengetahuannya, dan keterampilannya. Nah, maka akan terlihat jelas nanti bagaimana perubahan perilaku yang ada baik dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan setelah melalui proses pembelajaran. Jadi akan ada meningkat ya, kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Bisa dikatakan juga bahwa dalam pembelajaran kompetensi perlu ditentukan standar minimum kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dari seperangkat kompetensi yang ingin dicapai, yang harus dimiliki oleh peserta didik, tentu harus ada standar minimum ketercapaian dari kompetensi yang dikuasainya. Nah, sehingga dalam pembelajaran kompetensi, kompetensi yang harus dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik ini harus dirumuskan secara jelas dan spesifik. Di dalam program pembelajaran, dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, maka jelas di situ ditentukan secara spesifik dari kompetensi yang harus dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah melalui proses pembelajarannya. Nah, spesifikasi dan indikator penilaian ini untuk menentukan apakah ketercapaian kompetensi itu secara maksimal atau belum. Sudah tercapai atau belum suatu kompetensi yang diharapkan. Nah, maka ini adalah rumusan dari seperangkat kompetensi yang ingin dicapai atau harus dikuasai oleh peserta didik setelah proses pembelajaran memerlukan adanya spesifikasi atau ada yang disebut dengan kompetensi dasar.
Adapun prinsip pembelajaran dari pembelajaran kompetensi itu sendiri, menurut Puskur, ya, Pusat Kurikulum Penelitian dan Pengembangan yang ada pada Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2002, maka setidaknya ada 9 prinsip yang menjadikan pedoman atau sesuatu pembelajaran dikatakan memenuhi pembelajaran kompetensi. Yang pertama adalah prinsipnya berpusat pada peserta didik atau student center. Jadi bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan, pusatnya adalah peserta didik. Mereka mengalami atau melalui proses pengalaman belajar. Kemudian yang kedua adalah adanya keterpaduan, yaitu mengintegrasikan ketiga ranah aspek pendidikan, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Jadi tidak bisa dikatakan pembelajaran kompetensi ketika hanya salah satu yang dicapai dalam proses pembelajarannya. Misalkan hanya pengetahuannya saja atau lainnya. Tapi ketiga ranah pendidikan ini harus menjadi satu padu atau terintegrasi. Kemudian prinsip yang ketiga adalah menghargai keunikan individual setiap peserta didik. Jadi bagaimana kemajuan peserta didik, setiap individu betul-betul diperhatikan berdasarkan keunikan peserta didik dalam setiap potensinya. Jadi bagaimana ketercapaian kompetensi itu disesuaikan dengan minat, bakat, atau potensi yang ada pada peserta didik dalam modalitas belajarnya. Kemudian yang keempat adalah prinsipnya yaitu pembelajaran tuntas, mastery learning. Jadi ketika kompetensi yang belum tercapai, maka terus dibelajarkan sehingga sampai dengan tercapai, atau bahasa lain disebut dengan tuntas. Pembelajarannya adalah pembelajaran tuntas. Manakala belum tuntas, maka terus dilakukan proses pembelajaran yang biasa dikatakan dengan pembelajaran perbaikan atau remedial. Kemudian yang kelima adalah prinsipnya yaitu belajar dengan melakukan. Learning by to do. Jadi bagaimana peserta didik mereka secara aktif berpartisipasi atau dilibatkan dalam proses kegiatan belajarnya. Mereka peserta didik melakukan aktivitas belajar yang secara langsung menuntut adanya keterampilan. Kemudian yang keenam adalah prinsipnya mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Ya, jadi berbasis masalah, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran pemecahan masalah atau problem solving. Kemudian yang ketujuh adalah prinsipnya mengembangkan kreativitas peserta didik. Ya, tentu kreativitas peserta didik, kemampuan berpikir kreatif ini dibangun setelahnya bagaimana mempunyai keterampilan berpikir kritis. Ya, jadi dengan keterampilan sebelumnya, pemecahan masalah, kemudian akan mampu mengarahkan kepada optimalisasi berpikir kreatif dari peserta didik. Kemudian dalam prinsip yang ke-8 adalah pembelajaran kompetensi dilakukan dengan multi strategi dan multimedia. Ya, jadi tidak hanya berpatokan kepada satu strategi yang monoton, tapi akan menjadi multi strategi, artinya dengan banyak strategi yang digunakan secara bervariasi. Dan juga multimedia. Dan yang kesembilan adalah prinsip dari pembelajaran kompetensi yaitu belajar sepanjang hayat, lifelong education. Jadi pendidikan sepanjang hayat ini yang mana proses belajar tidak hanya dilakukan pada saat di dalam kelas, tapi juga bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan dalam posisi yang di luar kelas. Atau bahkan ketika mereka sudah kembali ke masyarakat. Nah, itu adalah prinsip-prinsip pembelajaran kompetensi yang pada kesimpulannya dari kesemua prinsip itu adalah pembelajaran kompetensi fokus pada pengembangan potensi peserta didik sehingga mereka mampu menghadapi perannya di masa yang akan datang
dengan mengembangkan sejumlah kecakapan hidup atau life skill. Ya, jadi bagaimana optimalisasi potensi peserta didik itu dengan diberikan pembekalan-pembekalan yang sifatnya life skill. Jadi antara hard skill dengan soft skill itu menjadi satu kesatuan. Adapun karakteristik dari pembelajaran kompetensi, ada beberapa pendapat yang memberikan batasan dari karakteristik pembelajaran kompetensi. Di antaranya yang pertama adalah berdasarkan aturan dari Kementerian Pendidikan Nasional yang pada saat itu disebut dengan Depdiknas, Departemen Pendidikan Nasional tahun 2002, memberikan 5 karakteristik dari pembelajaran kompetensi. Yang pertama adalah pembelajaran kompetensi menekankan pada ketercapaian kompetensi peserta didik. Ya, jadi bagaimana kompetensi atau segenap kompetensi yang sudah disusun, yang sudah dirumuskan, itu supaya bisa tercapai. Ya, keterampilan dalam capaian kompetensinya, baik secara individual maupun klasikal. Kemudian yang kedua adalah karakteristiknya berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Ya, jadi dengan potensi karakteristik dari masing-masing peserta didik, maka diberikan keleluasaan atau dengan istilah lain disebutnya keberagaman. Jadi berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kemudian yang ketiga adalah karakteristiknya yaitu menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Pendekatan pembelajaran dan metode pembelajaran yang bervariasi artinya adalah tadi yang disebutkan dalam prinsipnya yaitu multi strategi. Kemudian yang keempat adalah sumber belajar yang digunakan bukan hanya guru, tetapi dengan sumber belajar lain termasuk dengan lingkungan sekitar. Yang kelima adalah karakteristik dari pembelajaran kompetensi yaitu penilaian yang digunakan menekankan pada penilaian proses dan juga hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Ya, tadi karena dibangun berdasarkan kompetensi yang sudah disusun secara jelas dan spesifik, maka penilaiannya adalah diukur atau dilakukan dengan menekankan pada ketercapaian atau penguasaan kompetensi tersebut, baik pada aspek proses ataupun hasil belajar. Nah, ini adalah 5 karakteristik yang disyaratkan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2002. Adapun dalam jurnal yang ditulis oleh Sanjaya tahun 2011, ada 3 karakteristik yang utama. Jadi dari sekian banyak karakteristik, maka bisa dikategorikan 3 karakteristik utama. Di antaranya yang pertama adalah memuat sejumlah kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, ini ada di bagian yang sama di poin 1. Kemudian yang kedua adalah menekankan pada proses pengalaman dengan memperhatikan keberagaman setiap individu. Nah, jadi tadi lebih ke arah kompetensi atau tujuan, yang kedua adalah lebih ke arah proses atau katakanlah metode dalam pembelajarannya. Dan yang ketiga adalah evaluasi yang menekankan pada hasil dan proses belajar. Yang tadi sudah disampaikan dalam poin yang kelima. Jadi aspek yang dievaluasi adalah aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Nah, ini adalah yang secara integratif. Nah, jadi dari 5 yang tadi sudah disebutkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, maka disarikan menjadi 3 karakteristik utama, yaitu terkait dengan kompetensi dasar, proses pengalaman, dan juga evaluasinya. Nah, sehingga dengan melihat dari beberapa karakteristik yang sudah disampaikan, maka bisa kita bedakan apakah pembelajaran itu melakukan atau berdasarkan inovasi pembelajaran kompetensi ataukah bukan. Paling tidak kita bisa lihat dari 5 aspek karakteristik. Yang pertama adalah dari karakteristik apa yang dipelajari. Bahwa dalam pembelajaran kompetensi, yang dipelajari adalah kompetensi yang menunjukkan sasaran-sasaran belajar yang sudah dirumuskan secara spesifik. Ya, jadi yang dipelajarinya diturunkan dari kompetensi yang sudah dirumuskan secara spesifik. Adapun yang bukan pembelajaran kompetensi,
Yang dipelajari adalah bahan ajar, yang mana meliputi materi, konsep, prinsip, prosedur, yang dimuat dalam buku, handout, atau silabus. Jadi patokannya bukan kepada kompetensi, tapi kepada uraian atau gambaran yang sudah terbukukan, baik dalam buku tertentu, handout tertentu, atau silabus yang sudah disusun oleh pihak-pihak tertentu. Jadi kalau pembelajaran kompetensi adalah tadi muaranya adalah kepada kompetensi yang ingin dicapai. Jadi nanti materi atau bahan isi pembelajaran menyesuaikan atau diturunkan dari seperangkat kompetensi yang sudah dirumuskan secara spesifik. Nah, inilah yang menjadikan pembeda dari apa yang dipelajari. Kemudian yang kedua adalah dilihat dari prosesnya. Dalam proses pembelajaran kompetensi, maka tadi sebagaimana dalam katakanlah prinsip yang pertama, yaitu berpusat pada siswa. Jadi pembelajaran kompetensi berpusat pada peserta didik, memuat pengalaman belajarnya, dengan media dan bahan yang digunakan, diarahkan kepada penguasaan kompetensi. Jadi orientasinya adalah pencapaian atau penguasaan kompetensi. Adapun dalam pembelajaran yang bukan pembelajaran kompetensi, adalah pendekatan dan metode pembelajaran yang digunakan itu bersifat ekspositori. Ya, jadi lebih ke arah monolog, ya, satu arah. Misalkan bentuknya bisa berupa ceramah, ya. Kalaupun diskusi-diskusi yang sifatnya hanya antara guru dengan siswa atau antara siswa dengan temannya, dan demonstrasi. Dan dalam pembelajaran yang bukan pembelajaran kompetensi, umpan balik jarang diberikan. Tapi kalau proses pembelajaran kompetensi itu sering atau diadakannya umpan balik. Jadi pada saat ada katakanlah masalah dalam pencapaian kompetensi dari beberapa peserta didik, maka diberikan umpan balik. Dalam bentuknya bisa berupa remedial ataupun pengayaan. Nah, itu adalah proses pembelajarannya. Adapun karakteristik yang ketiga dari pembelajaran kompetensi yang membedakan dengan yang bukan pembelajaran kompetensi terkait dengan karakteristik dari waktu belajar. Pada pembelajaran kompetensi disediakan waktu yang cukup untuk menguasai kompetensi sebelum pindah mempelajari kompetensi berikutnya. Ya, jadi memang relatif lebih lama. Karena patokannya bukan kepada katakanlah materi habis disampaikan dalam waktu tertentu, tapi justru adalah bagaimana waktu yang disediakan itu adalah untuk sampai pada penguasaan suatu kompetensi. Jadi sebelum pindah ke kompetensi berikutnya, maka harus dipastikan menguasai kompetensi yang sudah dipelajari. Adapun yang bukan pembelajaran kompetensi, dalam periode waktu yang sama diberikan untuk mempelajari unit atau topik tertentu dan dapat pindah ke topik berikutnya atau ke unit berikutnya setelah waktu yang disediakan habis. Ya, jadi biasanya menggunakannya adalah patokannya waktu yang sudah disusun, tercapai atau tidak, maka terus berlanjut sesuai dengan materi yang sudah ditentukan. Jadi lebih berpatokan kepada materi harus disampaikan. Tapi kalau pembelajaran kompetensi adalah kompetensi yang harus dicapai, terlepas materi tidak akan atau belum bisa secara menyeluruh disampaikan. Adapun kemampuan individunya dari karakteristik kemajuan individu, maka dalam pembelajaran kompetensi setiap siswa dituntut untuk menguasai. Dan adapun pada yang pembelajaran bukan kompetensi, itu penguasaannya didasarkan pada hasil ujian tertulis. Tingkat penguasaan menggunakan acuan norma atau tingkat penguasaan minimal. Nah, jadi patokannya kepada ujian tertulis, tapi kalau yang kemajuan individu pada pembelajaran kompetensi itu sesuai dengan standar lapangan, kemampuan per setiap individu. Ya, jadi faktual, ya, faktanya di lapangan, bukan kepada yang sifatnya adalah teoritis, ya, sesuatu yang diujikan secara tertulis hasilnya bagus, maka tetap membutuhkan ujian kompetensi. Makanya biasa disebut dengan ujiannya ujian kompetensi. Biasanya digunakan pada sekolah-sekolah yang berbasis keterampilan, misalkan sekolah menengah kejuruan.
Dan yang terakhir, dilihat dari karakteristik makna pembelajarannya. Pada pembelajaran kompetensi, mempersiapkan peserta didik agar memiliki daya saing, daya antisipasi yang mana disiapkan dalam menghadapi kehidupan di era globalisasi yang sangat kompleks permasalahannya. Adapun yang bukan pembelajaran kompetensi, itu hanya mempersiapkan anak didik agar memiliki kecerdasan, sikap, dan kepatuhan agar dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaan dan hidup berkelayakan. Ya, jadi hanya disiapkan menjadi katakanlah orang-orang yang siap kerja. Tapi kalau mempelajari dengan pembelajaran kompetensi disiapkan orang-orang yang siap menghadapi kehidupan yang memang penuh dengan permasalahan yang semakin kompleks di era globalisasi ini. Nah, itu adalah yang menjadi perbedaan ya, dari karakteristik pembelajaran kompetensi dan yang bukan pembelajaran kompetensi. Adapun yang terakhir, terkait dengan pengelolaan dari pembelajaran kompetensi itu sendiri, maka kita bisa batasi dari ketiga hal. Yang pertama adalah aspek-aspek pengelolaannya, yang kedua adalah sarana dan sumber belajarnya, dan yang ketiga adalah pendekatan atau model pembelajaran yang digunakan. Adapun yang termasuk dalam aspek-aspek pengelolaan, dimulai dari bagaimana pengelolaan ruang belajar atau kelasnya, pengelolaan peserta didiknya, dan pengelolaan kegiatan pembelajaran. Kemudian sarana dan sumber belajar adalah dari mulai sarana yaitu berupa media atau alat peraga yang digunakan, dan sumber yang dalam pembelajaran adalah yang disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang disarankan adalah pembelajaran yang bersifat tematik, pembelajaran bermakna, dan pembelajaran saintifik yang nanti dalam jenis-jenis pendekatan atau model pembelajarnya bisa kita uraikan berikutnya. Kita mulai dari aspek-aspek pengelolaan. Aspek pengelolaan pembelajaran kompetensi yang tadi sudah disampaikan meliputi 3 hal, yaitu pengelolaan ruang belajar kelas, pengelolaan peserta didik, dan pengelolaan kegiatan. Adapun pengelolaan ruang belajar kelas, yaitu bagaimana ruang belajar atau kelas itu memenuhi sifat aksesibilitas. Jadi mudah untuk dijangkau. Ya. Jadi ketika mau belajar di suatu tempat atau di satu ruang, maka mudah terjangkau aksesnya. Misalkan mau belajar menggunakan media internet, maka aksesnya bagus. Nah, itu adalah pengelolaan ruang belajar. Kemudian yang kedua adalah mobilitasnya. Ya, jadi mudah bergerak. Tidak terpaku kepada satu kelas yang kemudian tidak bisa untuk belajar di luar kelas tersebut. Atau dalam proses satu kelas itu, ruang belajar dalam satu kelas juga, bagaimana tidak kaku pada satu tempat duduk yang sudah biasa mereka tempati, tapi terus mobilitasnya dibangun, ya, bergerak-gerak. Ya. Artinya di hari pertama ini misalkan di posisi duduknya si A ada di tempat A, maka dalam proses belajar berikutnya si A akan bergerak ke tempat duduk yang berbeda. Nah, itu adalah yang dimaksud mobilitas. Jadi tidak berada pada posisi yang monoton atau tetap. Kemudian adanya interaksi yang terbangun secara dinamis, baik antar guru dengan peserta didik ataupun antar peserta didik dengan peserta didik lain dan lingkungan belajar. Dan adanya variasi kerja peserta didiknya. Ya, jadi tidak monoton. Pokoknya kata kuncinya adalah bagaimana partisipasi peserta didik itu secara dominan dengan variasi yang dilakukan. Adapun pengelolaan peserta didik, maka didasarkan kepada karakteristik dari modalitas peserta didiknya. Bagaimana ketika memperlakukan peserta didik yang memang gaya belajarnya visual. Ya, jadi stylenya adalah gaya belajar visual, pelajar visual. Dia menggunakan optimal belajarnya dengan menggunakan alat visualnya yaitu berupa penglihatan. Nah, berarti guru memberikan pembelajaran kepada peserta didik tersebut adalah dengan gaya belajar masing-masing. Ada yang auditorial atau yang bisa optimal dengan mendengar, ada juga yang kinestetik. Nah, maka semua karakteristik dari modalitas peserta didik ini diberikan perlakuan secara masing-masing. Jadi tidak disamaratakan. Nah, ini adalah pengelolaan peserta didiknya.
Kemudian pengelolaan kegiatan belajarnya, maka optimalisasi kemampuan belajar. Dalam suatu penelitian, kualifikasi dari kemampuan belajar yang bisa kita kelola dalam kegiatan belajarnya, ada persentase yang bisa kita jadikan sebagai pertimbangan bahwa kualifikasi optimal belajar dengan cara membaca yaitu 10%. Kemudian dengan mendengar 20%, melihat 30%, melihat dan mendengar 50%, mengatakan 70%. Yang mengatakan ini berarti dengan presentasi hasil informasi yang mereka dapatkan. Kemudian mengatakan dan melakukan adalah 90%. Nah, maka inilah pengelolaan kegiatan-kegiatan yang tentunya bervariasi. Jadi menggabungkan atau mengkolaborasikan antara kemampuan belajar dengan cara membaca, mendengar, melihat, mengatakan, dan melakukan. Nah, maka inilah yang menjadi aspek yang perlu kita optimalkan dalam mengelola kegiatan belajar. Adapun sarana dan sumber belajar, untuk sarana belajar adalah fasilitas yang mempengaruhi secara langsung peserta didik dalam belajar. Bisa berupa media atau alat peraga. Dan juga bisa berbagai jenis media pembelajaran yang ada. Ya, intinya multimedia, termasuk mungkin dengan menggunakan multimedia yang dimaksud adalah dengan media elektronik atau internet. Adapun sumber belajar adalah tadi sudah disampaikan bahwa terkait dengan sumber belajar yang menjadikan alat atau bahan untuk belajar siswa atau peserta didik, maka disesuaikan dengan materi atau tujuan dari pembelajarannya. Kompetensi apa yang ingin dicapai, materi apa yang sesuai, dan sumber belajar menyesuaikan dengan itu. Di antara sumber belajar yang utama adalah bisa berupa buku, kemudian brosur, majalah, surat kabar, poster, lembar informasi, dan lingkungan sekitar. Adapun brosur, surat kabar, poster itu adalah bukan berarti surat kabar atau majalah atau poster yang memang biasa kita beli, ya. Tapi justru bentuk daripada sumber belajar ini bisa kita ciptakan sesuai dengan materi pelajaran yang sedang dipelajari. Nah, jadi nanti bisa berinovasi membuat poster sesuai dengan pelajaran yang sedang dipelajari, termasuk dengan pembelajaran matematika. Jadi pembelajaran matematika bisa dalam bentuk buku, bisa berupa brosur, ya, sebagaimana dari brosur yang kita bisa lihat di tempat-tempat umum, maka kita bisa buat jenisnya brosur, tapi isinya atau kontennya adalah belajar matematika. Nah, termasuk dengan bentuk surat kabar. Nah, itu adalah sarana dan sumber belajar yang secara bervariasi. Adapun yang terakhir, model atau pendekatan pembelajaran kompetensi, setidaknya ada beberapa pendekatan yang direkomendasikan dalam pembelajaran kompetensi. Yang pertama adalah pembelajaran siswa aktif atau active learning. Pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif membangun pengalaman belajar. Kemudian adalah pembelajaran kontekstual. Bagaimana pembelajaran yang dilakukan itu menyesuaikan dengan konteks kehidupan peserta didiknya. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Jadi bagaimana membangun kecerdasan sosial. Ya, jadi di peserta didik dalam pembelajaran dibangun hubungan interaksi antara peserta didik dengan lingkungan belajarnya secara kooperatif dan juga kolaboratif. Kemudian yang keempat adalah model atau pendekatan pembelajaran discovery, penemuan. Bagaimana peserta didik diarahkan mereka untuk menemukan konsep atau pengetahuan yang dipelajari secara mandiri atau melalui penemuan sendiri, dilibatkan dalam menemukan konsep atau pengetahuannya. Kemudian yang kelima, maksudnya adalah pembelajaran tematik, yaitu yang menggabungkan antara tema-tema yang sesuai, ya baik dalam bentuk bisa berupa proyek atau penugasan. Kemudian yang keenam adalah pembelajaran problem solving, pemecahan masalah dan juga atau problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah pembelajaran berbasis teknologi informasi. Nah, itulah pembelajaran kompetensi dengan beberapa model atau pendekatan yang direkomendasikan
yang memenuhi dari kriteria atau karakteristik dan prinsip dari pembelajaran kompetensi itu, sehingga hal inilah yang menjadikan ciri dari suatu pembelajaran yang dilakukan menggunakan inovasi pembelajaran kompetensi. Mudah-mudahan bisa difahami dan tentu dari beberapa inovasi pembelajaran ini bisa diambil atau dikolaborasikan dengan inovasi pembelajaran-pembelajaran lainnya, termasuk dengan inovasi pembelajaran yang akan datang yang akan kita pelajari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.